Sejarah Rajo Ibadat. Rajo Ibadat adalah salah satu dari Rajo Tigoselo, institusi tertinggi kerajaan Pagaruyung yang dalam tambo adat disebut Limbago Rajo. Dalam lembaran sejarah Minangkabau dikenal sebagai Rajo Alam di Pagaruyung, Rajo Adat di Buwo, dan Rajo Ibadat di Sumber Kudus. Rajo Ibadat adalah sosok pemegang hukum agama, orang yang dituakan, dan tempat para penghulu dan tuan kadi bertanya atau mendamaikan sengketa dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Keberadaan Rajo Ibadat tidak bisa dipisahkan dari struktur genealoginya sebagai keturunan langsung dari Raja Aditya Warman, pendiri Kerajaan Minangkabau. Masyarakat Sumber Kudus meyakini secara turun-temurun bahwa setelah dinobatkan menjadi raja pada tahun 1347 Masehi, Aditya Warman meninggalkan Dharmasraya menuju pedalaman Minangkabau beserta istrinya dengan mengikuti hulu Batanghari hingga Batang Sinamar di Kumanis. Aditya Warman diterima dengan baik oleh nenek tetua dan 4 nenek di Tanjung Bonai Aur, serta raja sekutu di Sumber Kudus. Aditya Warman kemudian mendirikan kerajaan pertama di Tanjung Alam, Nagari Kumanis. Aditya Warman menikahi seorang putri asal Sumber Kudus guna mempererat hubungan dengan daerah itu. Putri itu bernama Puti Pinang Masa, yang kemudian melahirkan keturunan Rajo Ibadat. Wujud dari kekuasaan seorang Rajo Minangkabau dilukiskan dalam pepatah adat Luha Bapenghulu Rantau Barajo. Pepatah ini rupanya berlaku untuk Rajo Ibadat. Adat istiadat dan kekuasaan penghulu tidak berlaku dalam perkampungan Rajo. Rajo Ibadat yang mendiami istana Kampuang Dalam tidak terikat dengan adat istiadat di Sumber Kudus. Sumber Kudus dikenal sebagai Makkah Dari. Ketika Rajo Pandito III, Rajo Ibadat telah mengikuti ajaran Syekh Ibrahim untuk memeluk agama Islam. Rusli Amran dalam bukunya yang berjudul Sumatera Barat hingga Plakat Panjang menjelaskan, menurut catatan Van Bezel pada abad ke-16, secara bertahap keluarga kerajaan Sumber Kudus telah menganut agama Islam. Setelah raja memeluk agama Islam, seluruh masyarakat Sumber Kudus mengikutinya. Tepat di Sungai Langsat, Syekh Ibrahim dan Rajo Pandito III mengambil sumpah masyarakat Sumber Kudus. Peristiwa pengambilan sumpah ini dikenal sebagai Sumpah Sati. Ini terjadi pada tahun 1507 Masehi. Salah satu isi dari perjanjian itu adalah rakyat Sumber Kudus berjanji tidak akan pindah agama atau murtad. Bila melanggar, kutukan bakal menimpa nagari Sumber Kudus. Adapun Rajo Ibadat yang memerintah setelah Rajo Pandito III adalah Sultan Samya tahun 1543 Masehi. Setelah itu Sultan Alif Khalifatullah tahun 1641 sampai 1680 Masehi. Mempunyai kekuasaan sampai ke Cerenti, Indragiri Hulu, dan daerah sekitar Rantau Minang, yakni Teluk Kuantan dan sekitarnya. Setelah Sultan Alif meninggal, ia digantikan oleh Sultan Sembahyang II, Sultan Sembahyang III, dan terakhir Sultan Pandak. Pada masa pemerintahan Sultan Pandak, seluruh wilayah Minangkabau sudah menerapkan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Masa ini bertepatan pasca peristiwa Padri dan perjanjian Bukit Marapalam. Keadaan Sumber Kudus pada akhir abad ke-19 adalah putusan diambil dari tingkat paling rendah, yakni penghulu, lalu manti, dan terakhir dubalang. Sultan Pandak merupakan raja terakhir yang menjabat Rajo Ibadat. Ketika ia wafat
pada tahun 1879 Masehi, tidak seorang pun yang patut dinobatkan menjadi raja. Syarat seorang raja ibadat adalah ayahnya keturunan raja dan ibunya keturunan putih. Bila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, seseorang tidak diakui sebagai raja ibadat. Selain itu, pemerintahan kolonial Belanda sudah menerapkan sistem birokrasi, sehingga kedudukan raja ibadat sudah berada di bawah struktur pemerintahannya. Beberapa peninggalan raja ibadat yang masih bisa kita jumpai hari ini yaitu makam Sultan Alif Khalifatullah, makam Syekh Ibrahim, seorang tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam ke Sumpur Kudus, tombak raja ibadat, pedang raja, batu kasur, masjid raja ibadat, payo sahadat, dan peninggalan-peninggalan pusaka lainnya. Itulah beberapa sejarah singkat mengenai raja ibadat yang ada di Sumpur Kudus.